Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang saya hormati, marilah pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita semua dapat berkumpul tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah untuk melakukan sunnah-sunnahnya, dan kita semuanya, keluarga kita semuanya, semoga diberikan keselamatan fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kuliah subuh pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan materi kajian yang mungkin tidak seperti biasanya. Kalau kuliah subuh ya biasanya terkait dengan keistimewaan Ramadan, terkait ibadah dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan hasil oleh pelatihan manhaj tarjih yang dilaksanakan di UMS di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid yang dari Temanggung. Ketika itu yang menjadi perwakilan dari Temanggung saya dengan Ustadz Saifuddin untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua saya sendiri, yaitu terkait dengan pelatihan jadwal imsakiyah, pembuatan jadwal sholat dan jadwal imsakiyah. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hisab Muhammadiyah dalam putusan dan fatwa tarjih. Biasanya ini, nggih napa mboten? Banyak yang bertanya kan begitu. Beritanya kan ngeten, Muhammadiyah telah tetapkan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal masih bulan Rajab. Kok sudah menentukannya? Ramadannya masih lama, kok sudah ditentukan awal Ramadan, Syawal, bahkan Dzulhijjah. Warga Muhammadiyah yang pertama banyak yang bertanya, mohon maaf saya besar hidup di lingkungan Muhammadiyah, namun ada sedikit yang mengganjal tentang penetapan awal puasa dan lebaran. Kenapa lebih mengutamakan dengan hisab bukan dengan melihat hilal? Ya, walaupun saya juga sadar ilmu astronomi berkembang pesat, namun ilmu yang terbaik adalah ilmu yang datang dari sisi Allah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hasil dari melihat secara langsung hilal dibandingkan dengan perkiraan, bukankah lebih mantap dengan melihat hilal? Mohon maaf, saya ini hamba Allah yang masih fakir ilmu. Jika saya salah tolong diingatkan. Pertanyaan yang kedua mungkin dari warga. Menurut saya khusus 10 Dzulhijjah, walaupun sudah ada perhitungan tepat, pada waktunya ikuti aja pelaksanaan ibadah haji. Nah, terus melu Mekah, rasah ngitung ru'yah no hisab gak usah, ikut Mekah saja. Nek Mekah sekarang tanggal 9 ya kita sekarang tanggal 9. Pertanyaannya, waktunya itu duluan Indonesia atau Arab Saudi? Indonesia kan gitu. Jamaah rahimakumullah, inilah pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Bahkan piye to sih Muhammadiyah ki orang anut ulil amri gitu.
Padahal pemerintah sudah mengumumkan kok Muhammadiyah tidak ikut ulil amri, kok menentukan sendiri gitu. Sekarang saya balik pertanyaannya, kenapa yang dipermasalahkan kok hanya Muhammadiyah? Kenapa jamaah Thariqah Naksabandiyah di Sumatera Barat gitu biasanya lebih gasik gitu. Atau di Goa Sulawesi biasanya lebih gasik, atau di lereng Sumbing yang Abuge kan masih ada sekarang, masih lumayan banyak yang menggunakan Abuge ya. Jadi kalender Jawa itu pokoknya nek poso ya ping 30 gitu, nek poso ping 30 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sumber ajaran Islam menurut Tarji ini materinya ada dua materi. Ini ketika pertemuan ini 2 jam nih, 2 materi. Tapi saya yakin kalau saya samakan 2 jam tepar sedoyo nggih. Maka tak ambil hal-hal yang penting saja untuk memahamkan kita bahwa sumber ajaran Islam di dalam Muhammadiyah menurut manhaj tarjih adalah sumber ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Artinya Quran dan sunnah di sini hadis Rasulullah yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bukan hadis yang sampai derajatnya maudhu atau palsu begitu ya. Jadi di sinilah yang dipandang oleh Muhammadiyah. Kemudian pemahaman terhadap kedua sumber Al-Qur'an dan Sunnah itu dilakukan secara komprehensif. Komprehensif itu lengkap, integralistik, menyatu gitu. Jadi bukan hanya tekstual. Tekstual itu sesuai teks, sesuai dengan teks. Tetapi juga namanya kontekstual. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Contoh, ada yang dulu pernah bertanya bagaimana hukumnya bank ASI. Pernah mireng Bu Pak. Jadi bagaimana hukumnya bank ASI? Misalnya ada orang yang ditinggal wafat ibunya, bayi baru lahir ditinggal wafat ibunya. Gimana ini? Kalau ada orang mendonorkan ASI-nya kemudian sampai besar, hukumnya bagaimana menurut Islam? Nah ini dipandang perlu oleh Muhammadiyah membuat fatwa secara menyeluruh, ditinjau dari aspek kesehatan, aspek psikologi, aspek sosial maupun syariat. Maka termasuk merumuskan berbagai macam fatwa, termasuk fikih kebencanaan. Tidak pun nanti ngertos? Aneh teman, fikih kebencanaan. Ini Muhammadiyah mengeluarkan namanya fikih kebencanaan, termasuk fikih air. Muhammadiyah juga mengeluarkan namanya fikih air, segitunya gitu loh Muhammadiyah. Jadi masalah banyu itu diatur betul. Kenapa sekarang kenyataannya air itu menjadi, kalau tidak pandai mengelola air, hujan kan rahmat Pak Bu nggih. Tapi kalau tidak paham terhadap tata kelola air, ini yang menjadi masalah. 2 hari yang lalu dikatakan banjir besar, hujan deras, tanggul lapangan jebol. Akhirnya daerah hulu banyak yang lahannya gundul sudah beralih fungsi, dalane pun cor-coran kabeh, resapan air berkurang. Akhirnya bagian bawah ngadir juga bagian bawah banjir kali ini luar biasa besar. Di kampung saya ting daerah Gondang Dhuwur ngantos kula weruh ningali kepalane banjir gitu. Wah kok ya medeni gitu loh. Baru seumur ibu sepindah niku melihat, wah kok luar biasa ternyata banjirnya besar, menakutkan sekali Pak Bu. Kenapa? Tata kelola air. Sampai tata kelola air bahas oleh Muhammadiyah sampai sedetail itu ya. Kembali ke sini. Agama dan dunia menurut himpunan putusan tarsih ya, dalam masalah kitab masalah 5, agama itu adalah yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ialah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disebut dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Sedangkan untuk terkait dunia, yang dimaksud dengan urusan dunia dalam hadis adalah kamu lebih mengerti urusan
duniamu. Untuk urusan dunia, perkembangan teknologi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keleluasaan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Maka terkait dengan perkembangan teknologi termasuk penentuan awal bulan Qamariyah. Kemudian ibadah adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dan ibadah itu ada dua, yaitu umum dan khusus. Kemudian istilah lain ibadah itu ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akkuli. Ta'abbudi di sini wis monggo kersa, Gusti Allah merintahkan sholat subuh kalih rakaat, nggak ampun protes gitu. Sholat maghrib 3 rakaat, nggak ampun protes, ampun ngenyang gitu, mbok didiskon, nggak usah. Tetapi yang sifatnya ta'akkuli ini ada alasan-alasan. Misalnya toharoh, misalnya bisa kita analisa begitu. Maksudnya misalnya kita bersuci, apa hikmah dari bersuci yang tadi dibacakan oleh Ustadz Tamim ketika mengimami beliau membaca di ayat Al-Quran terkait toharoh, hikmahnya luar biasa gitu, agar kita menjadi orang yang membersihkan diri. Nah ini. Kemudian yang penting untuk kita ketahui bahwa perintah atau ajaran Allah dan Rasulullah ada yang berilat, ada yang tidak berilat. Ilat niku mboten ilat ngeten. Ya, mboten. Tapi alasan. Ya. Maka ada yang memiliki ilat, ada yang tidak memiliki ilat. Gampangnya ngeten. Bagannya menjadi dua. Jadi ada yang tidak berilat. Tidak berilat itu seperti sholat subuh misalnya tadi saya sampaikan. Kemudian yang berilat itu bisa disebutkan bersamaan dengan dalilnya, atau disebutkan terpisah, atau tidak disebutkan secara bersamaan atau terpisah, tetapi dapat diketahui melalui namanya ijtihad. Nah ini contoh sholat 5 waktu ini tidak berilat. Kemudian yang berilat contohnya adalah di surah An-Nur ayat 2 yang tentang hukuman orang yang berzina, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Ilat dari ayat di atas adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, yang kena hukuman, ya, hukuman dera, ya, yang timbul akibat hukum yaitu hukuman dera adalah orang-orang yaitu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ini sebagai pendahuluan konsep di dalam hisab Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan maklumat PP Muhammadiyah, ya. Jadi dijelaskan di sini menurut Nabi, dalam ini adalah yang disebutkan dalam termasuk Al-Qur'an, bulan itu adalah masa atau durasi bulan atau benda langit mun nggih. Maksudnya ketika mengelilingi bumi dari ijtima ke ijtima. Nanti apa ijtima tak sampaikan. Kemudian ru'yat bukanlah kriteria mutlak untuk menentukan awal bulan. Karena perintah ru'yat itu disertai dengan ilat yang disebutkan oleh pembawa syariat sendiri. Ilatnya adalah keadaan umat waktu itu masih dalam keadaan ummi. Inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami adalah umat yang masih ummi. Maksudnya la naktubu wa la nahsubu. Tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Jadi inna di sini menggunakan istilah kami, sesungguhnya kami, bukan inna yang pendek tanpa alif, tetapi inna ada alifnya. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, nggak bisa atau tidak bisa membaca, maksudnya membaca, menghitung, maksudnya tidak memiliki. Para ulama ada yang menyebutkan Rasulullah di zaman Rasulullah dan para sahabat ketika itu belum ada yang mampu menghitung bulan. Maka asyahru hakadha wa hakadha,
maka bulan itu ya demikian dan demikian, yakni marrotan tis'atan wa isrina wa marrotan salatina, nek ora 29 ya 30, karena belum ada alat gitu. Jadi ketika itu zaman Rasulullah dan para sahabat belum ada teknologi alat untuk menghitung. Padahal saat itu sebenarnya kalau kita runut di sejarah, di daerah Romawi itu sudah mulai muncul ilmu perhitungan gitu. Maka ketika saat ini di perkembangan yang modern seperti saat ini, maka umat Rasulullah sudah tidak ummi lagi. Nyatane saniki teng masjid-masjid enten jam digital to kados ngeten. Napa kedah yo langsung nek arek luhuran sik nang tengah lapangan sik nggo tombak dicegerke engko nek bayangane kelamaan kan. Nek mendung udan deres ora sida luhuran, aku sik ditunda sik malah repot. Sekarang sudah teknologi sangat luar biasa. Bahkan sistem kalender saat ini kita bisa menentukan, bahkan kita bisa menghitung sekarang. Sekarang ini kita bisa menghitung. Mau membandingkan misalnya tinggi hilal yang ada di Jogja, di Semarang, di Indonesia berapa saja. Bahkan tinggi hilal kita ambil koordinat di Masjid Al-Manar ini tinggi hilalnya berapa? Kalau Temanggung, Badan Hisab Ru'yat Temanggung kan mengambil titik koordinat di Masjid Al-Barokah. Bisa kita melihat tinggi hilalnya gitu. Bahkan saya saking penasarannya ini hilal dengan Mekah Saudi Arabia, di Mekah hilalnya berapa? Kita hitung, wah ternyata mirip-mirip dengan hitungan kita. Maka di dalam sekali lagi ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa di dalam kaidah fikih hukum itu juga bisa berlangsung terkait dengan adanya ilat, begitu ya. Dan semangat hadis ru'yat itu secara keseluruhan sesungguhnya adalah memastikan bahwa bulan baru telah masuk, bukan soal ru'yatnya itu sendiri. Maksud ya? Jadi hisab dan ru'yat itu sebuah metode, bukan ibadah, tetapi apa? Metode. Nah, karena metodenya hisab dan ru'yah gitu, maka kadang ada bersama, kadang juga berbeda. Itu hal biasa lumrah. Karena dalam berijtihad itu tidak ada yang salah, asalkan yang berijtihad yang memiliki kompetensi yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Nek salah, nek bener ganjarane kalih, nek salah ganjarane setunggal, mboten salah. Nek salah niku tetep mboten salah dalam ijtihad, ya. Dan jamaah rahimakumullah, mengapa Muhammadiyah memilih hisab? Nah, ini di Al-Qur'an sebenarnya semangatnya adalah hisab. Ya. Di dalam Di dalam Al-Qur'an banyak ya disebutkan, termasuk di dalam surah Yasin, termasuk di dalam surat-surat yang lain. Nanti kalau mau ngersake materi ini saya sampaikan. Ini saya peroleh dari Ustadz Ruswa Darsono, beliau sekretaris Majelis Tarjih PWM, termasuk pakar falak yang dimiliki Muhammadiyah Jawa Tengah. Bahkan termasuk ya ini luar biasa beliau dipanggil ke sana kemari untuk pelatihan, termasuk di beberapa kementerian agama yang ada di Jawa Tengah. Nah, niki salah satu dalilnya asyamsu wal qamaru bi husban, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Maka saat ini dengan teknologi yang ada terjadi gerhana itu bisa diperkirakan 29 Ramadan besok ini akan terjadi gerhana matahari. Nah, ketika tanggal 29 bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah tanggal 29 kok terjadi gerhana matahari, sudah itu otomatis terjadi namanya ijtima. Ijtima itu posisi matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Maka ketika pelatihan tarjih di UMS, Ustadz Ruswa menyampaikan besok itu Ramadan, besok itu tanggal 29 Ramadan akan terjadi gerhana matahari dan berlangsung sebelum zuhur, ya. Dan itu otomatis kalau sudah terjadi ijtima, esok harinya pasti berganti bulan yang baru. Jadi menurut beliau begitu. Jadi
Maka ini bahkan di dalam Al-Qur'an ini juga disebutkan walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi semangat Al-Qur'an itu sebenarnya semangat hisab. Maka Gus Baha ketika ada orang yang kemudian menolak mentah-mentah ilmu hisab, beliau agak marah. Jangan menolak ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu Al-Qur'an. Anda menolak ilmu hisab, Anda sama dengan menolak ilmu Al-Qur'an. Kalau nggak percaya hisab, kalender almanak itu, almanak yang di belakang kalender kan biasanya enten niku gua kabeh gitu. Bakar semua, langsung ru'yat 100% gitu kan menurut beliau. Menurut beliau kurang lebih begitu. Jadi hisab ini sangat membantu. Kemudian kalau di pemerintah kan ada namanya imkanur ru'yah nate mireng. Kriteria yang ditetapkan pemerintah bersama beberapa negara di ASEAN namanya MABIMS 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Niki 3 derajat niku ginake saking nopo Pak Bu? Hisab. Nah apa ora hisab kabeh ngono lho gitu. Dan ini menjadi problem gitu. Maka dengan penentuan kriteria misalnya seperti itu, apalagi di Indonesia negara tropis, gitu, bisa 28 dina poso loh, bisa 28 hari, karena sekali lagi kriteria yang makin tinggi, apalagi di Indonesia adalah negara tropis, akeh pedute, gitu, ora ketok, gitu kan. Maka ini jika spirit Al-Quran adalah hisab, mengapa Rasulullah menggunakan ru'yat? Nah karena tadi saya sampaikan zaman Kanjeng Nabi dereng enten ilmu pengetahuan terkait dengan penentuan awal bulan Qamariyah. Maka beberapa ulama menyatakan pendapatnya. Yang pertama Syekh Rasyid Ridho dan Mustafa Az-Zarqa. Perintah melakukan ru'yat adalah perintah berilat beralasan. Ru'yat itu melihat, maka dalam pemahaman Muhammadiyah melihat di sini belum tentu melihat dengan mata, bisa melihat dengan ilmu pengetahuan, dengan perhitungan. Jadi semata-mata kita saat ini nek absen pun, coba absen ini nomor saat ini gitu, fingerprint, nggo tangan. Apa kudu weruh rupane menungsane? Kan begitu. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Misalnya kita ada ngundang orang untuk pengajian di Masjid Al-Manar ini, karena di sini sesek gitu. Ada orang yang berkunjung ke sini, tapi dia di luar, ting pelataran ting pojokan mriko. Kinten-kinten kula bisa meresani piyambake enggak? Ndep pipis tenggen pojokan mriko ketutupan lawang niki, ketutupan tembok mriki. Yo saya enggak bisa melihat. Kemudian benar-benar dia bisa melihat, benar-benar dia melihat dengan catatan absen. Gitu loh. Tapi karena saya tidak bisa melihat, apakah pantas kalau misalnya ora teko dheweke ndi buktine nyong ora weruh? Ah jelas wae ora weruh wong ora diparani kan gitu kan. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua, kaidah fikihnya hukum berlaku menurut ada atau tidaknya illat. Kemudian menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ru'yat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sebuah sarana. Kemudian nah ini yang menarik, Syekh Muhammad Syakir. Beliau ini oleh Syekh Qaradawi disebut sebagai salafi, ulama salafi murni yang ada di Mesir. Menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariyah menurut pendapat beliau adalah wajib dalam semua keadaan kecuali di tempat di mana tidak ada orang yang mengetahui hisab. Jadi menurut beliau begitu. Maka ada orang misalnya wong salafi ki ora nggawa hisab, ngapusi, nyatane Syekh Muhammad Syakir menggunakan. Dan ini termasuk salah satu ulama di Mesir dari salafi yang cukup dihormati ya kalau di Mesir. Nah, dengan ru'yat umat Islam tidak bisa membuat kalender, nek ngangge ru'yat mboten saged gawe kalender.
Karena menentukan awal bulan baru itu H-1. Kula nu sok mesake kalih kancane kula teng Papua. Dados menawi mau menunggu sidang isbat kedah napa? Nunggone sangi suwine lho. Selisih berapa jam kalau dari kita? 2 jam lebih. Nah, karena kan nek sidang isbat harus menunggu yang dari Indonesia pojok barat sono gitu. Cobi bayangke 2 jam saja. Misalnya kita andaikan tinggen awake dhewe tinggen kita jam 6, yuk jam 8 bar isya niku derek enten pengumuman ki piye sih sakjane sida arak bodho apa ora. Nek arak traweh kok wis kewengen. Nah ini banyak ketidakpastian. Ya. Kemudian niki dengan konsep ru'yah maka umat Islam nggak akan bisa membuat kalender. Padahal bangsa Sumeria aja sudah membuat kalender 600 tahun yang lampau itu sudah membuat kalender. Wong Islam Jawa Sultan Agung gitu dan Kesultanan Mataram itu sampai menciptakan kalender Jawa. Gitu ya, kalender Jawa. Aboge, Asapon dan seterusnya dan lain sebagainya. Ini untuk memudahkan kalender ini. Nah ini menurut pandangan Muhammadiyah, ru'yat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global dan itu banyak yang akan terjadi masalah kalau ru'yat itu daerah-daerah yang ada di daerah lintang 60 derajat, gitu. Yang lintang berapa derajat? 60 derajat. Nek kita kan tropis mending. Nek lintang 60 derajat susah sekali mau melihat hilal secara mata telanjang. Apalagi di Indonesia itu daerahnya tropis, belum tertutup oleh awan, belum tertutup oleh polusi-polusi, gitu. Kudune ketok ora ketok. Nah, ru'yat jangkauannya hanya terbatas. Nggih. Nah, mengapa wujudul hilal ini pada slide berikutnya. Nah, mengapa memilih wujudul hilal? Nah, bukan imkanur ru'yah. Nah, ini saya sampaikan. Mengapa memilih wujudul hilal? Nah, wujudul hilal kriteria yang ditentukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, apabila sudah terjadi ijtima'. Ijtima' niku napa? Berkumpul. Maka ada istilah ijtima' ulama. Wah, berkumpulnya para ulama. Maka ijtima' di sini adalah tadi saya sampaikan, matahari, bulan, bumi secara geosentris, matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Itu sudah terjadi ijtima'. Dan ijtima'nya adalah qoblal ghurub, sebelum terbenam matahari. Dan besok tanggal 29 Ramadan itu terjadi gerhana itu siang, jauh dari maghrib. Sebelum duhur itu sudah mulai terjadi gerhana. Maka kita berlomba-lomba menyelenggarakan sholat gerhana, tambal pemanasan sholat id mungkin. Ini syarat kedua. Yang ketiga, pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Jadi piringan atas. Nah, maka ada animasinya. Nanti ada animasinya. Oke. Nah, ini tambahan pemahaman wujudul hilal ini dasarnya adalah dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40. Nek sesuk Yasin mesti apal. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Loh, matahari kok berjalan? Sing bener ki matahari apa bumi sing berjalan? Nah, ini dalam konteks ayat ini adalah dipahami maksudnya matahari bergerak itu, matahari geraknya gerak semu, buatan gerak nyata. Maksud buatan gerak semu niku kaya-kaya srengenge niku saking wetan, saking kedu gitu. Mangke mbuling sepik umpetane teng mburi gunung Sindoro niku semu.
Nah, kados ngeten kita naik mobil bis misalnya, yo berada di pinggir gitu, dekat jendela. Kemudian ketika bisnya melaju kencang, kita melihat pohonnya do melayu-melayu mboten. Asing melayu pohonnya napa disilangin niku gerak namanya gerak semu gitu. Jangan dipahami matahari itu yang bergerak. Wah, nek matahari yang bergerak repot gitu ya. Nah, ini matahari berjalan di tempat peredaran maksudnya dalam ini gerak semu, dan ini ada teknologi canggih betul yang bisa menghitung. Jadi tahun akan terjadi gerhana matahari kapan lagi? Ini luar biasa ilmu pengetahuan. Jadi posisi kados kula lan panjenengan saya enten Google Map toh. Jenengan misalnya ajeng tindakan tinggal luar kota, kantun menyalakan Google Map, nggih mboten? Nah, itu manfaatnya luar biasa nih, perkembangan ilmu astronomi, bukan astrologi. Maka di dalam buku Hisab Bulan Komariah ini terjadi diskusi dari beberapa ulama. Ada yang tidak mau menggunakan hisab, ngertosi hisab yang dimaksud ilmu astrologi. Ngertos mboten? Niku sing ramalan-ramalan niku lho, Libra napa, Leo napa gitu loh. Jadi dulu tahunya ilmu niku zodiak begitu. Terus bukan ilmu matematis, padahal ini yang digunakan ilmu matematis gitu ya. Dan telah kami tetapkan di sini ayat berikutnya, telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ada yang protes begini, mbok menawa bulan iki rada selewah sithik, dzalika taqdirul azizil alim, pun ketetapan Gusti Allah ingkang Maha Perkasa. Awit zaman riyen, maka Gus Bah itu sampai menjelaskan dari dulu sampai sekarang itu ya sama terus gitu. Allah sudah menetapkan sama. Beliau kurang apa pakar ilmu tafsir Al-Qur'an, luar biasa. Nah, bentuk pemahamannya di surah Yasin ayat 38 sampai 39 ini, diamati dari bumi, matahari dan bulan itu bergerak. Diamatinya dari bumi, bukan kita yang di matahari atau kita yang di bulan. Terus dalam pergerakannya bulan bergerak melewati manzilah-manzilah. Manzilah-manzilah itu kayak tempat-tempatnya, kadang bulannya sabit, bulannya separuh, bulannya purnama dan seterusnya. Terus ketika sampai ke manzilah terakhir seperti tandan tua. Ini manzilah bulan itu ada 28. Okay. Manzilah bulan itu ada berapa? 28. Maka kalau orang atau mau menentukan awal bulan biasanya di tanggal berapa? 29. Ki entek apa durung jane, gitu ya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah ngendikan, "Innas syahra yakunu tis'atan wa isrina yauman." Sesungguhnya bulan itu adalah 29 hari. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kadang juga 30 hari, begitu ya. Nah, ini bentuk manzilah-manzilahnya. Ini tandan tuang ngeten iki nggih. Jadi tandan tuan niku mboten belarak klopo niki. Tapi belarake kurma. Mboten belarak klopo iso jejeg. Niki yang yang disebut tandan tua itu seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita mengambil dalam hal ini konteksnya untuk hilal, maka bentuknya seperti niki nggih. Seleretan ini lho. Lah niki nek ketutupan pedhot pripun? Ayo. Asline ketok ning ketutupan. Dan di dalam Muhammadiyah hilal yang dimaksud bukan ini. Asalkan di tanggal 29 sudah terjadi ijtima, kemudian piringan atas bulan sudah berada di atas ufuk. Nah, maka sudah masuk bulan. Maka di sini ketinggian misalnya 1 derajat niku nggih pun termasuk hilal menurut Muhammadiyah. Nah, ini nanti ada animasinya simulator bulan. Nah, ini Urjunil Qadim. Lah nek di Arab Saudi ndelok kok ngeten iki saking gampile, nggih mboten?
gampang, nek nang dhewe iso repot dadi gawe. Dan Muhammadiyah tetap menggunakan hisab, kenapa? Karena kalau metode ru'yah itu dikhawatirkan. Satu, terjadi halusinasi bagi orang yang melihat. Gitu loh. Kan disuruh melihat, misalnya di perwakilan satu kota hanya satu orang dikon lihat di neropong sana, THR kok urung ketok. Disuruh neropong. Jadi terjadi halusinasi, koyo-koyo ini kok weruh nyong. Nah ini pernah terjadi Pak Bu. Ustadz Ruslan Faryadi itu beliau ketua komisi fatwa di Majelis Tarjih. Beliau pernah menceritakan di tahun berapa lupa saya, belum terlalu lama. Jadi hilalnya itu baru 2 derajat gitu. Dalam hitungannya berapa derajat? 2 derajat, dan itu sangat kecil bisa dilihat. Nek 2 mepet itu sangat kecil bisa dilihat. Tetapi ada orang yang memaksakan, wih iso didelok gitu loh. Saya penting ngesok bodoh. Napa mboten bahaya niki? Pernah kejadian begitu. Padahal di sini imkanur ru'yah ngertos nggih? Niku artine napa sih? Mbok menawa iso didelok itu cara Jawane. Mbok menawa iso didelok, mbok menawa. Imkanur ru'yah itu nek Ustadz Adi Hidayat mengartikan barangkali bisa dilihat, barangkali. Nah, ini fase-fase bulan dari bulan baru sampai terjadi bulan purnama, kemudian bulan purnama sampai bulan habis, gitu ya. Nah ini, jadi ini posisi dari bumi, kemudian ini bulan, jadi ini berputar, gitu. Berputarnya berlawanan jarum jam. Satu putaran lingkaran berapa derajat Pak Bu? 360. Nek pun dari 0, yo kemudian pindah ke 1 derajat, berarti sudah masuk sudut nomor derek. Sudah. Itulah yang diyakini Muhammadiyah, bahwa bulan itu meskipun dia dari 0 pindah ke 1 derajat, itu sudah masuk bulan baru gitu loh. Ora usah didelok apa ya wis ketok. Ora beda ngeten loh. Tahun baru misalnya sekarang tanggal 31 Desember. Yo saat ini pas jam 00.00. Kira-kira ampun do jeder-jeder kembang api no dereng. Padahal dereng mlebet tek. Gitu. Detik 1 sudah masuk belum? Belum, tapi pun meyakini bahwa itu sudah masuk tahun. Dalam penanggalan itu penanggalan miladiah, penanggalan hijriah juga hampir sama. Jadi kalau sudah 1 derajat itu sudah bulan baru. Nanti ada simulasinya. Nah, ini namanya apa jenenge? Ijtima. Jadi posisi matahari, bulan, terus kita di bumi kan? Nah, jadi bumi, matahari, bulan dan bumi dalam satu garis lurus. Kemudian ini bentuk pemahaman lanjutan bahwa niki mawon langsung. Nah ini gambarnya ngeten. Tak ulangi nggih. Yang kuning ini matahari, yang hitam bulan. Nah, mingkrik ta niki? Ini namanya hilalnya tidak di atas ufuk. Ufuk niku garis kuning niki loh. Berarti ini tidak di atas ufuk. Oleh Muhammadiyah ini tidak digunakan karena masih minus gitu ya, informasinya begitu. Nah yang kedua ini wujudul hilal tapi minus, tapi yang digunakan Muhammadiyah ini berikutnya nanti. Nah ini nah ini pas di atas ufuk, pas gitu ya, pas di atas ufuk. Nah ini pada saat matahari terbenam, posisi bulan berada di atas ufuk, matahari terbenam terlebih dahulu dari bulan. Kemudian ini, nah ini sudah di atas ufuk. Berapa derajat? 2 derajat. Niki 2 derajat toh, celeretan ini mboten ketok. Mungkin saking tipisnya gitu loh. Udune didelok parani ning bulane iki tenan gitu nek iki.
Padang apa lagi ya? Rada padang. Nah, ini sudah di atas ufuk, okay? Nah, ini sing kriteria dari Kementerian Agama beserta beberapa negara di ASEAN. Nah, ini berapa derajat? Sudutnya berapa? 6,4. Maka senajan ngeten niki, seandainya 3 derajat mepet kok sudutnya tidak 6,4. Meskipun ada yang sudah bisa melihat hilal ora kanggo. Begitu kurang lebih. Seandainya 3 derajat ke bawah kok iso didelok, nih sing delok wong siji tok, liyane ora iso ndelok, ora sida bodoh kan gitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, sampai di sini ini masih banyak slide-nya tapi jam 5:30. Nah, ini tak sampaikan ini nggih untuk gambaran kita semuanya. Jadi nah ini kita pakai simulator ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini kalau kita menggunakan acuan dari sains gitu ya. Niki. Nah ini posisinya tasih pinten niki? 0. Gitu ya. Jadi matahari itu, bulan itu dia akan berputar terus gitu. Yang ini menunjukkan tadi bulan sabitnya itu, ya. Tak cepet kemauan ndak kesuwen. Wah, men nrinding mawon, Bu. Men mboten kesuwen, nggih. Sing penting bodoh. Nah, ini ya. Jadi ini posisi siang dan malamnya. Nah, ini meh tak dindekake mawon iki. Kalau sudah sampai kembali ke 0. Nah, niki 3 derajat, seandainya ini 3 derajat sudah berapa? Berapa jam usianya? 7 jam. Jadi meskipun dia 1 derajat itu bulan sudah berumur. Ngeten. Paham apa mboten? Meskipun 1 derajat bulan itu sudah berumur, sudah masuk bulan baru. Wong senajan 1 derajat nek mungguhe Pak Asari yo nek 1 derajat ora diakoni mlebu bulan, yo kuwi ora diakoke sapa kan mesake kan begitu. Jadi dalam Muhammadiyah itu memahami 1 derajat kuwi ya tetep wis mlebu. Yo saniki ngeten nginjing gitu. Tanggal pinten? Dina Setu. Wah, tanggal pinten? 22 kita sudah meyakini oh ya, hilal ki asline wis ana. Mung ora iso delok. Nyong nek poso wis kamangka wis mlebu bulan baru. Nyong nek poso kuwi haram apa ora kuwi nek nyong poso. Ngono. Maka kemungkinan besok Muhammadiyah banyak kawannya. Kata-kata yang nginjing Setu niku, Setu sing pas Idul Fitri gitu. Kok Setu Jemuah niku sing kita beridul fitri kanca-kancane dhewe iki asline do melu bodho kabeh. Nyatane do ora poso kok. Kan ragu-ragu. Nek bodho melu sing paling dhisik, nek poso melu sing paling keri. Jadi akeh kancane saestu. Wah, kula ngamati nek teng Ngadirjo niku menyelenggarakan salat ki, wah kae biasane poso. Oh, nyatane yo. Dan anehnya enten sing salat Idnya 2 kali. Nggih enten sing wah, nek kita sami'na wa ata'na majelis tarjih. Saya itu ada permintaan untuk ngimami di daerah Bejen, masjid gede di Bejen. Kemudian saya tanya niki Idul Fitrinya hari apa? Kemungkinan ikut pemerintah hari Sabtu. Ya sudah, saya tidak bisa. Kula mboten saged, kula bodhone Jumat. Oh, ngeten, kula sami'na wa ata'na bersarikatan. Kados ngendikane Pak Asari juga sama. Wah nek didurusi ping pindho ya iso Bu niku. Lumayan amplope sih. Tapi udah saya sami'na wa ata'na, salat Id niku ping pisan. Nek bodhone dhewe Jemuah, ayo Jemuah salat Id. Nek bodhone dhewe Jemuah kok salat Id dina? Nah, niku berarti nah, jamaah rahimakumullah. Inilah salat Idul Fitri itu tanggal berapa Syawal? 1 Syawal kan nggak ada salat Id 2 Syawal.
milih salah satu mawon. Ya nggih, milih salah satu mawon. Nggih, kados misale salat maghrib, kusik hanya tak salate maghrib saiki, yo karo engko bar isya tak didobeli ya. Nah, terakhir jamaah rahimakumullah, tadi pertanyaan. Muhammadiyah ku ora melu ulil amri. Mau melu pemerintah ki apa sih urusane? Wah, niki saya sampaikan. Saya baca di dalam pandangan Muhammadiyah. Pertama, yang dinamakan ulil amri adalah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Terkait dengan kepentingan umum. Maksudnya apa betul? Terkait dengan kepentingan umum. Adapun terkait dengan kepentingan agama, fatwa-fatwa terkait agama, ini yang diyakini Muhammadiyah karena Indonesia secara hukum konstitusi tidak berdasarkan agama, maka untuk urusan keagamaan diserahkan kepada nekting NU naminipun lembaga bahsul masail, diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Kemudian nekting Muhammadiyah Majelis Tarjih. Jadi ulil amri untuk terkait penentuan awal bulan maupun terkait dengan keagamaan niku mboten wilayahnya dari sistem politik. Dan kalau kita pahami, kalau di Mesir itu yang menentukan awal bulan sinten? Grand Sheikh Al-Azhar. Ada muftinya di sana. Nek teng Arab Saudi, mahkamah konstitusi napa mahkamah agung. Nek teng Malaysia kalau tidak salah mahkamah agung juga. Nah, teng Indonesia mahkamah agung mboten. Di Mesir itu menteri agama hanya nulis. Hanya nulis mboten ngumumake loh. Karena sekali lagi untuk wilayah hukum terkait dengan agama ini benar-benar ulama yang berkompeten. Jadi ulil amri di sini cukup jelas ya. Jadi yang kita yakini terkait dengan agama itu yang di ulil amrinya adalah ulama-ulama yang ada di beberapa ormas masing-masing gitu. Termasuk di NU ada Bahsul Masail, Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih. Adapun secara umum Muhammadiyah ki apa diarani balilo saka negara. Utangi rumah sakit kan. Gitu rumah sakit PKU pemerintah utangi miliaran kok. Ora bantu pemerintah ku jenengane. Yo diarani mbok nganut pemerintah ngono. Padahal sekali lagi di Indonesia itu negaranya negara Pancasila. Ada konstitusi menjamin setiap warga negara berhak untuk melaksanakan agama dan keyakinannya. Begitu. Okay? Jadi dalam konteks ini yang diyakini Muhammadiyah ulil amri ya untuk terkait penentuan awal bulan itu ulama di masing-masing lembaga. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting saya sampaikan bahwa terkait dengan penentuan awal bulan kok Muhammadiyah kok ego banget sih mbok kiye ora sah nggawa di atas 0 mbok didundake melu 3 derajat apa susahe wong arek ngono wong-wong kan jamaahnya nanti pasti akan ngikut. Nah sekarang kalau mau dipaksa ikut 3 derajat padahal kita berkeyakinan 1 derajat itu sudah masuk bulan. Ah niku nek ajeng diposok-posokke, harus rasa diposok-posokke. Amu kados ngeten mawon. Kita hidup seperti semangkok bakso mawon gitu. Indil-indil, mie, tahu, napa meneh? Ampun bayangke niki kita sesuk, Pak, Bu. Indil-indile mie, tahu kan jenisnya berbeda-beda. Biarlah mereka sing indil-indil men rupa-rupa indil-indil. Ampun di blender dadi siji, mboten saged dipaksa-paksakan kudu bakso sak indil-indile tahune mine di blender dadi siji jenenge njunapa wong gek gono mawon tetep ana klopone ana dhewe gitu. Sing marake dadi enak kan karena kesendirian itu kadang menjadi lebih memahamkan kita semuanya. Dan ternyata saya tanya kepada Bapak siapa itu Pak Profesor Zuhad, beliau termasuk Majelis Tarjih PBM. Nah enggak PBM PP. Waktu itu saya tanya, Prof, ini kenapa gitu ya? Muhammadiyah kok enggak ikut dengan pemerintah? Akhirnya disampaikan, sebenarnya kalau sudah di tingkat di atas sana,
di tingkat atas itu sudah mainnya adalah main ya coro-coro nih akeh-akehan jamaah gitu loh. Maksud mboten? Iya. Dan ini sampai jam berapa Pak ini meh rampung nggih? Meh rampung. Contoh ngeten Pak. Ini bukan apa-apa, nggih. Penentuan jadwal Sakiyah Ramadan sini tahun ini yang digunakan oleh Badan Hisab Rukyat daerah Kabupaten Temanggung hitungannya saking sinten? Saking sinten? Ngertos. Persis saking saudara kita. Ngertos nggih? Dan kita ya, dari kita sendiri Muhammadiyah Temanggung sudah bisa menghitung jadwal imsakiyah sendiri. Jadi ketika selesai dari Solo saya langsung minta bantuan dari Ustadz Ruswa secara jarak jauh, saya hitung. Nek kita mengambilnya metodologinya kalau dari kawan kita misalnya dari Kementerian Agama itu mengambil titiknya di masjid mana? Al Barokah. Kalau kita mengambil jarak paling pojok barat di Desa Wates Wonoboyo perbatasan dengan Wonosobo, kita tarik garis lurus sampai dengan perbatasan Kabupaten Semarang di daerah Ambarau pinggit ke timur terus. Itu kita ambil jaraknya, kemudian kita hitung dan keluarnya jadwalnya 99% mirip dengan yang dikeluarkan Kementerian Agama. Hanya bedanya di waktu sholat subuh. Karena Muhammadiyah menggunakan minus 18. Nek pemerintah menggunakan minus 20. Bagi Muhammadiyah, menurut Muhammadiyah, nek minus 20 derajat subuhe gegasian. Ngeten ku. Gitu ya. Maka ya akhirnya saya ditelepon sama Ustadz Agus Effendi, Ustadz Muflih, Ustadz Rodi, udah dari majelis haji, gimana ini? Saya tak nganut Pak Rofi saja, bagaimana? Ya sudah Ustadz, tahun ini sudah kita, karena saya juga terlambat setornya, sudahlah ikut Kementerian Agama, tidak apa-apa. Untuk tahun depan mungkin jadwal pembuatan kita bisa dipertimbangkan. Menggon dhewe ora dipoyoki ae gitu loh. Sopo sing iso ngitung jal temen gitu. Dipoyoki nggon dhewe niku saat. Jadi kita sekali lagi ini alhamdulillah kita sudah bisa membuat, bahkan untuk mungkin tahun depan saya mengusulkan untuk di daerah-daerah ketinggian itu jadwalnya kita buatkan sendiri. Maksudnya kawan kita di daerah Katekan atau sini segaris lurus dengan Katekan, dengan Gunung Sumbing, termasuk Tretep, wah itu jadwalnya bisa beda loh. Dihitungannya saya, gitu ya. Orang yang tinggal di daerah Kecamatan Bansari, kantor Kecamatan Bansari itu harus ditambah atau dikurang, gitu loh. Harus ditambah atau dikurang, untuk maghribnya ditambah, gitu. Kalau ketelitian yang kita gunakan di Majelis Tarjih, ketelitiannya dalam detik, pembulatannya itu dalam detik. Jadi ikhtiyat atau penambahannya kita betul-betul hati-hati. Tetapi hasilnya dari Kementerian Agama hampir sama. Terutama di sini acuannya sholat maghrib atau waktu sholat maghrib. Dari 29 yang kita hitung, yang selisihnya 0 persis sama persis adalah 15. Sedangkan 14 itu selisihnya berapa? 1. Makanya diputuskan, wah wis meh podo wae wis dhewe ngalah sithik. Tahun ngarep ya bila perlu saya buatkan percabang sekalian. Gitu loh. Percabang biar akurat. Yang pring surat yo men bukone versi pring surat, ojo nganut Budi tretep, ojo nganut. Sing tretep yo men versi tretep, itu akurat betul. Ya. Ini luar biasa pelatihan dari Majelis Tarjih. Jadi sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Kalau apabila ada nanti tanya jawab dan sebagainya, nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Karena selalu menarik ini sampai sekarang selalu menjadi perdebatan. Tetapi sekali lagi kita berkomitmen untuk mengikuti Majelis Tarjih, kemudian tidak menjelek-menjelekkan yang lain. Demikian pula semoga yang lain juga tidak menjelek-jelekkan kita. Karena sekali lagi dalam ijtihad itu sudah lumrah, berbeda itu sudah lumrah. Tidak perlu dipaksa-paksa kudu kon melu kados bakso di blender, indil-indil mie di blender malah mboten enak gitu. Dipaksakan.
Itu. Maka sudahlah kita saling hormat menghormati. Mekaten ingkang boten kawula aturaken, mbok bilih wonten kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami, sanes wekdal mbok bilih waget kita bahas di lain kesempatan. Aku lu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.